Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam kepada seluruh subscriber 33 Auto Garage. Bertemu lagi dengan saya Dedi di channel 33 Auto Garage, kesayangan kita semua. Kita akan mereview bagaimana Motuba ya, alias sudah masuk mobil tua bangka. Tentu tidak asing lagi, ini era 90s. Bagaimana? Sudah semangat atau belum? Coba. Kalau mau tambah semangat, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini biar saya tambah semangat. Dimulai dari Civic Wonder tahun 1980-an, dilanjut lagi dengan Civic Nova yang versi hatchback, dan lalu tahun di 90-an kita akan bahas terkait Civic Genio. Civic Genio dengan hatchback tipenya yaitu Civic Estilo. Lalu di era tahun 2000-an yaitu muncul Civic Vario. Dan yang setelah generasi berikutnya itu Civic FD. Demikianlah singkat sejarah Civic yang berada dan masuk di Indonesia. Setelah saya ulas perjalanan panjang Civic antar dari generasi ke generasi, saya akan membahas bagaimana sih keistimewaan dari Civic Genio ini ya. Nah, ini adalah tahunnya rakitan 1993. Itu berarti sama dengan tahun kelahiran saya ya. Umur mobil ini dengan umur mobil saya terpaut beberapa hari mungkin atau beberapa bulan saja kali ya. Karena saya belum membaca literatur asal muasal rakitan tahun jelasnya bulan apa ya untuk di unit ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana unit Civic Genio ini masih eksis sampai saat ini. Masih sangat digemari oleh kaum muda ya. Terutama mungkin generasi seperti saya ya. Saya ingin mengembalikan lagi era 90s-nya gitu ya. Walaupun mungkin remajaan saya di era tahun 2000 awal ya. Mungkin Civic Vario lebih masuk akal untuk saya bernostalgia ya. Tapi saya akan membahas terlebih dahulu dari Civic Genio. Cuma nanti Civic Estilo saya akan bahas di video-video selanjutnya ya. Ini adalah sebuah mobil yang sudah direkondisi ya. Artinya ini masih anget-angetnya direkondisi walaupun belum sempurna ya. Cuman kita harus perhatikan bahwa unit Motuba alias mobil tua bangka pastinya tidak akan seperfect seperti yang halnya kalian kira. Kecuali memang kalian akan merekondisi atau merestorasi full dari mobil yang memang di usianya terpaut jauh dari kelahiran kita, atau mungkin setara seperti kelahiran kita, seperti halnya mobil ini yang saya bahas. Kita akan membahas Civic Genio ini dari tampilan, mulai dari tampilan di depan. Kita tahu bahwa unit-unit tahun 90-an, terutama di sedan ya, yang saya ketahui itu belum banyak modifikasi ataupun desain yang memang mengutamakan grill. Mungkin gara-gara faktor itu traffic di beberapa negara di Asia Tenggara atau mungkin di Asia Tengah juga tidak mengalami traffic yang signifikan, sehingga sirkulasi udara itu masih oke gitu ya. Makanya di tahun itu kemacetan belum banyak atau traffic di jalanan pun tidak sepadat hari ini. Ini akibatnya. Grillnya itu hampir tidak terlihat. Kalaupun terlihat itu pengaruhnya sedikit sekali ya. Dilihat dari bobot mesin yang sangat besar ini, dikasih grill hanya, coba kita bisa melihat dari ujung sampai ujung ini hanya 2. Rivalnya pun seperti Twin Cam, itu grillnya sangat kecil gitu. Makanya di tahun itu grill modifikasi depan itu tidak banyak berpengaruh ya. Bahkan mobil-mobil unit Eropa pun yang saya tahu hanya Mercy mungkin ya yang mempunyai grill besar ketika saat itu. Tapi hari ini Mercy mungkin lebih besar lagi gitu. Ataupun di BMW seperti kita halnya lihat X5 itu bisa lebih besar lagi. Nah, di unit Jepang kali ini hampir kalau terlihat dari kasat mata depan itu tidak ada grill. Nah, lanjut kita ke bagian lampu. Kalau kita komparasi di tahun itu, di yang lain itu lampu banyak masih kotak. Ini sudah terlihat Honda melabrak zamannya ya. Dimana terlihat aerodinamis sekali gitu. Mereka memikirkan bagaimana aerodinamis mobil ini supaya bisa melawan angin yang
cukup gitu ketika dia melaju. Nah, dilihat juga dari desain lampunya, ini sudah versi facelift ya, bisa dibilang ketika zamannya. Oke lah, walaupun ya tidak ada keistimewaan, belum ada mungkin halogen atau HID, kecuali di tahun 2000 ke atas ya. Tapi ini sudah keren, worth it lah. Nah, satu lagi, ini kenapa euforia muda di unit ini masih sangat-sangat digemari? Karena mungkin seketika bapak-bapak itu tidak mungkin memakai mobil, atau minim kemungkinan ya, sudah bapak-bapak masih menyukai ground clear yang terbilang sangat pendek ya. Walaupun aslinya saya yakin ini masih sangat pendek. Ini kita lihat udah rekondisi ya. Lanjut kita ke bagian samping. Lantas yang punya unit ini memakai ukuran berapa sih dia untuk di velg dan di bannya? Nah, kita lihat di sini dia memakai velg ukuran ring 15. Ini ukuran ring 15, dia memakai NK. Saya tidak tahu NK jenis apanya, tapi di tahun 90 ini mix banget atau compatible. Dan ini di tahun 90-an, 90s itu ya velg seperti ini. Ini keren banget. Saya bisa lihat waktu itu di unit-unit teman-teman penggemar 90s masih sangat cocok gitu ya. Dan desain velg seperti NK ini sampai hari ini masih bisa dipakai gitu di unit-unit yang berbodi lekukan yang futuristik. Terus lampu sen di tahun sebelum 2000 itu masih kuning ya. Kalau hari ini mungkin lampu sennya sudah pindah ke kaca spion. Nah, langsung lanjut kita ke bagian samping. Kita akan komentarin dari unit ini terkait bodi lekukan samping. Sebetulnya tidak ada yang memberikan kesan tegas ya, kalau menurut saya di Civic Genio ini. Tapi lekukan seperti ini dengan aerodinamisnya itu sangat make sense. Coba kita perhatikan lekukan ini kalau dikasih untuk aerodinamis, ini sangat membantu untuk mendorong unit supaya tidak ada lebih banyak berpengaruh ketika dia melaju. Coba perhatikan, kalengnya masih enak ya, dan suara-suara khas di kaleng kendaraan 90s itu beda seperti kaleng-kaleng hari ini. Nah, ini saya akan mengomentari bagaimana sudut di samping dari Honda Civic Genio ini. Ini yang lucu dan ini yang istimewa menurut saya. Walaupun di tahunnya, tapi kenapa mobil-mobil baru tidak menerapkan hal seperti ini? Ini bisa menghemat usia cat body ya, karena tidak merusak gitu. Ini sudah visioner menurut saya dan tidak digunakan oleh mobil-mobil hari ini. Set body molding. Ini ciri khas mobil-mobil sedan premium di eranya. Twin Cam pun memakai ini. Karena ini kompetitornya waktu itu Twin Cam ya. Walaupun Twin Cam sudah banyak generasi dan sudah membuktikan beberapa versi gitu. Lanjut ke bagian belakang. Menurut saya bagian belakangnya biasa aja, tapi dengan dibalut lampu yang nyambung ke bagian bodi, di tahun itu masih sangat istimewa dan masih tidak banyak terfikirkan gitu. Saya pun waktu kecil melihat lampu seperti ini kok gimana, kok bisa nyambung ya gitu, kabelnya dari mana. Kita jangan komparasi dengan hari ini. Kalau hari ini
sekelas LCGC sudah mempunyai lampu sambung ya. Tapi di eranya ini istimewa. Bahkan lampu mundur dia bukan diletakkan di bagian bodi, tapi di bagian kap kap belakang. Ya, saya tidak akan membahas di bagian dalam karena mobil sedan kita tahu tidak harus mempunyai kompartemen yang besar gitu. Tetapi bagaimana mobil sedan mempunyai faktor keamanan dan mempunyai power yang besar. Satu lagi ada yang tertinggal. Honda selalu identik dengan fun to drive dan faktor keselamatan yang selalu difikirkan oleh dia. Ini jadi poin plus. Di mana kunci itu diletakkan di luar bagasi. Tapi saya juga bingung. Apa bedanya ya? Tapi ya udahlah. Di eranya mungkin ini sudah visioner. Lanjut kita akan membahas bagaimana si interior dari Honda Civic Genio. Nah, kalau di mobil sedan era dulu, tentunya di era 90s ya, saya lebih mengembari terkait transmisi manual dibandingkan Matic. Karena untuk hari ini Matic di era 90-an banyak trouble dan maintenance-nya udah mulai susah ya. Kalau kalian harus tahu, mobil ini dibanderol di tahun 93 itu dengan di harga 200 juta. Menurut saya harga yang fantastis ya. Tapi itu identik Civic. Dari dulu Civic mana ada generasi bukan LCGC ya. Bukan kaum mendang-mending seperti saya. Saya tahu ini bukan standarnya. Tapi ya tidak ada yang istimewa ya untuk dilihat hari ini. Cuman nih, untuk AC, semburan AC di kala itu sudah bisa menjulur kemana-mana loh. Dan hari ini pun kontrol AC seperti ini hanya bisa dinikmati di mobil-mobil premium ya. Tidak bisa dinikmati oleh mobil biasa itu. Kalau hari ini kontrol AC itu biasanya putar. Sedangkan di Civic Genio ini masih geser. Dulu kalau kalian tahu di era ini identik dengan putaran radio. Karena radio dulu digeser. AC, sudah banyak sekali AC. Dashboard Honda saya pegang, ternyata sampai hari ini soft touch-nya masih sangat berfungsi. Lembut. Walaupun Honda lupa, saya belum banyak membaca literatur airbag itu ketika saat itu udah famous atau belum. Cuman andaikan itu dipakai airbag, ini udah the best banget. Soft touch-nya ini tidak bisa ditemuin di LCGC sampai hari ini. Ini masih sangat famous gitu. Nah, ini terlihat receh ya. Nah, era dulu masih terjadi penyimpanan rokok, dan kalau kalian lupa bawa korek, pemantiknya pun sudah ada loh guys. Anak LCGC hari ini tentu kalian tidak asing lagi dengan namanya electric mirror ya. Tapi coba bayangkan, electric mirror itu sudah ada di tahun 90-an. Banyak pabrikan sudah memikirkan electric mirror. Nih, ini bahkan saya tercengang loh. Di tahun 93 saya lahir di kampung itu saya tidak bisa memikirkan electric mirror. Tapi ternyata sudah ada loh guys. Ini electric mirror ya. Terus ya standar lah. Ini untuk lampu dan lampu sen. Ini basic sih. Kalau untuk hari ini sudah terlihat basic. Tapi electric mirror versi saya di tahun 90-an. Ini mobil-mobil istimewa. Pantas harganya sudah 200 juta di kala itu. Nah, saya akan membahas di bagian kedua. Mobil anak-anak Konglo di eranya ya. Saya tidak bisa membayangkan di era itu sudah mempunyai jok yang sangat nyaman banget loh.
Ini nyaman, difikirkan juga dia banyak poket-poket, terus rokok. Kala itu anak mahasiswi, ketika yang pakai mobil ini mahasiswa, saya tidak bisa membayangkan ya berapa mahasiswa yang tergait dan ikut hadir di dalam mobil ini. Ini joknya empuk banget loh. Walaupun di jok bagian kedua nih, headrestnya tidak ada ya, bisa terbilang tidak ada karena tidak bisa diatur nih. Tapi worth it lah untuk di depan. Nah, atau enggak yang ada lagi yang lebih istimewa. Nih, lebih istimewa nih. Ada armrest. Ini sangat istimewa loh. Dan dikasih di belakang itu ada audio 2 ya. Di sini sudah dipakai gantungan untuk baju. Saya bisa merasakan aroma-aroma orang kaya di eranya ya. Jadi saya terpacu lagi nih untuk mereview mobil-mobil vintage di 90s yang premium ya. Karena mobil-mobil yang saya temuin hari ini ternyata sudah diaplikasikan dari tahun 90-an loh. Seperti hal yang sudah saya jelaskan tadi bahwa mobil ini memang proses rekondisi. Jadi kalian disajikan tidak dengan kondisi yang prima yang seperti banyak-banyak video-video konten sebelumnya di channel-channel YouTube yang lain yang memberikan kerapihan gitu. Bahkan sudah dimodifikasi. Tipe mesin 4 silinder segaris SOHC 16 katup, suplai bahan bakar PGM FI dan isi silinder atau cc 1590, torsi maksimum 140 Nm. Video tadi mengenai mesinnya yang saya sudah deskripsikan. Bagi kalian pengguna Honda Beat yang sudah injeksi sebelumnya pakai Honda Beat karbu, jangan heran. Ini tahun 93 sudah dipakai PGM FI. Ini sebelum VTEC, ternyata tahun 93 sudah ada injeksi ya. Saya tidak tahu bagaimana nge-remap ecunya ini. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai Civic Genio tahun 93 transmisi manual ini. Saya masih sangat tercengang ya ketika mereviewnya juga. Oh ternyata banyak teknologi-teknologi di era itu diterapkan masih sampai hari ini gitu. Bahkan sampai hari ini saya masih meyakini, oh itu teknologi maju, tapi sudah disematkan di tahun 93 ini ya. Nah, kalau kalian yang mempunyai unit Civic Genio ini, coba kalian tulis di kolom komentar. Bagaimana sih rasanya memiliki Civic Genio ini? Mungkin sekian review dari saya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe untuk mendukung channel 33 Auto Garage ini. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya.